Iran telah membuka front baru melawan Amerika Serikat dengan drone di Kuba, menurut laporan intelijen. Donald Trump mengonfirmasi bahwa pemerintahannya sedang menyelidiki laporan tentang peralatan Iran yang disimpan di pulau tersebut dan menanggapi bahwa Washington akan bertindak cepat jika informasi itu terbukti benar. Laporan yang didasarkan pada intelijen rahasia menunjukkan bahwa Kuba telah memperoleh lebih dari 300 drone militer. Membahas kemungkinan serangan terhadap pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, kapal-kapal Amerika dan Key West di Florida, serta menerima penasihat militer Iran. Presiden Amerika Serikat memutuskan untuk menangani tuduhan tersebut sebagai ancaman nyata dan menegaskan bahwa dia tidak akan menerima adanya struktur serangan yang terkait dengan Iran yang dipasang di Karibia. Situasi ini semakin serius karena tuduhan tersebut muncul di tengah perang terbuka. Pasukan Amerika kembali menyerang fasilitas rudal, drone, dan pertahanan pantai milik Iran. Sementara Teheran meningkatkan serangan di Teluk dan berusaha menekan Washington di luar wilayahnya. Kuba kemudian muncul sebagai kemungkinan perpanjangan dari konflik ini, dekat dengan wilayah Amerika dan berada di bawah perlindungan politik Tiongkok. Sekedar kemungkinan ini saja sudah menyalakan peringatan serius di dalam Gedung Putih. Apa yang disimpan Iran di Kuba? Mengapa rezim Kuba mau menerima risiko ini? Bagaimana Trump berencana mencegah ancaman ini? Trump berbicara tentang kasus ini pada 13 Juli di Ruang Oval. Setelah seorang reporter bertanya secara langsung tentang laporan tersebut, Presiden menjawab bahwa informasi itu mungkin benar. Dia menyatakan bahwa pemerintah sedang memeriksa kasus tersebut dan memperingatkan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ada laporan tentang drone Iran di Kuba. Ada kekhawatiran terkait hal itu. Bagaimana hubungan dengan Siwa dalam konteks ini? Intervensi militer masih berlangsung sampai saat itu. Sampai jumpa jika mereka memilikinya, dan mungkin saja mereka punya. Kita akan selesaikan. Marco ada di ruangan lain. Jika memang mereka punya, kita akan selesaikan dengan cepat. Kita tidak akan punya masalah. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka mungkin sedang menyembunyikan sesuatu. Kita sedang menyelidikinya sekarang. Bisa jadi iya. Dan mungkin juga tidak. Tapi kita akan segera mengetahuinya. Washington tidak melihat masalah ini sebagai rumor biasa. Gedung Putih belum mengungkapkan foto, dokumen, lokasi penyimpanan, atau hasil penyelidikan. Fakta yang telah dikonfirmasi sejauh ini adalah adanya penyelidikan dan pernyataan kesiapan Trump untuk bertindak jika informasi tersebut terbukti benar. Laporan tersebut menyebutkan lebih dari 300 drone militer yang dibeli oleh Kuba dan membahas kemungkinan tindakan terhadap Guantanamo, kapal-kapal Amerika, dan Key West. Laporan itu juga menunjukkan adanya penasihat militer Iran di Havana. Reuters melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengonfirmasi klaim-klaim tersebut secara independen dan pemerintah Amerika belum mempublikasikan bukti-bukti yang disebutkan oleh intelijen. Meskipun begitu, situasi ini tetap mengkhawatirkan karena Teheran sudah menggunakan drone dan rudal untuk menekan pasukan Amerika dan sekutunya di Timur Tengah. Jika memang ada struktur seperti itu yang sedang dibangun di Kuba, Iran akan berusaha membawa kemampuan ancamannya langsung ke sekitar Amerika Serikat. Direto dos Estados Unidos. Tiongkok masuk melalui jalur diplomatik dan memperkuat pembelaannya terhadap Kuba. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh Amerika Serikat menyebabkan penderitaan bagi rakyat Kuba dengan lebih dari 60 tahun blokade dan sanksi. Beijing meminta diakhirinya tekanan dan menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Kuba. Tiongkok sudah menyatakan posisinya dengan jelas dalam berbagai kesempatan. Lebih dari 60 tahun blokade total dan sanksi ilegal dari Amerika Serikat telah membawa penderitaan mendalam bagi rakyat Kuba. Baru-baru ini Amerika Serikat sekali lagi memperketat langkah-langkah blokade dan sanksi. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi dasar kehidupan rakyat Kuba dan menimbulkan keprihatinan di komunitas internasional. Amerika Serikat harus mendengarkan seruan keadilan dari komunitas internasional dan segera menghentikan blokade tersebut. Pemaksaan dan tekanan terhadap Kuba, serta berhenti melanggar hak rakyat Kuba untuk bertahan hidup dan berkembang. Tiongkok dengan tegas mendukung Kuba dalam mempertahankan kedaulatan nasional dan melawan campur tangan asing. Kami siap bekerja sama dengan seluruh dunia untuk membela keadilan dan kesetaraan internasional. Pernyataan tersebut tidak secara langsung menanggapi tuduhan tentang drone, tetapi menunjukkan bahwa Havana tidak terisolasi. Jika Washington meningkatkan tekanan, Tiongkok sudah memberi sinyal bahwa mereka berniat mendukung Kuba secara politik dan mengubah setiap tindakan Amerika menjadi tuduhan campur tangan.
Gerakan ini memiliki dampak besar karena perselisihan ini tidak hanya melibatkan Kuba dan Iran. Palmer Luckey, pendiri perusahaan pertahanan Anduril, menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa Tiongkok telah menyediakan kepada Iran peralatan manufaktur dan pengetahuan teknis yang mampu mempercepat produksi rudal. Menurutnya, 2 tahun kemajuan lagi akan memberi Teheran persenjataan yang terlalu besar untuk dihadapi tanpa biaya yang sangat besar. Luckey merangkum risikonya dengan mengatakan bahwa Iran tidak boleh berubah menjadi Korea Utara yang diperkuat. Tiongkok telah menyediakan peralatan manufaktur dan pengetahuan teknis dalam bidang manufaktur kepada Iran. Hal ini menyebabkan peningkatan tajam dalam produksi rudal balistik mereka, yang telah beroperasi selama beberapa bulan dengan struktur baru ini. Jika dibiarkan terus seperti ini selama 2 tahun, persenjataan mereka akan menjadi begitu besar, sehingga kita tidak akan pernah mampu menanggung biaya untuk bertindak. Mereka akan membangun senjata nuklir dan menyerang sekutu-sekutu kita tanpa kita bisa bereaksi. Itu adalah skenario Korea Utara. Dan Korea Utara memiliki begitu banyak artileri yang terkumpul di perbukitan, sehingga kita benar-benar bahkan tidak bisa membayangkan melakukan apapun terhadap mereka, bukan? Mereka membangun senjata nuklir. Tidak ada yang bisa dilakukan, karena mereka akan menghancurkan Seoul dengan senjata berusia 50 tahun. Jadi, menurut saya argumen terkuat adalah bahwa kita tidak bisa membiarkan situasi Iran berubah menjadi Korea Utara yang lebih berbahaya. Krisis di Kuba muncul pada saat yang sama ketika konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat di Selat Hormuz. Lebanon juga bergerak untuk mengurangi pengaruh Iran. Presiden Joseph Aoun dijadwalkan bertemu dengan Trump di Gedung Putih pada 21 Juli dalam kontak tatap muka pertama antara kedua pemimpin tersebut. Pertemuan tersebut diperkirakan akan membahas kesepakatan yang didukung Amerika Serikat untuk penarikan bertahap pasukan Israel dari selatan Lebanon, pelucutan senjata kelompok bersenjata, dan perluasan otoritas pemerintah Lebanon. Aoun menyatakan bahwa dia tidak akan menerima jika wilayahnya dibawa ke jurang demi melayani kepentingan negara lain, dan dia sudah menuduh Teheran menggunakan Lebanon sebagai alat tawar-menawar. Pernyataan itu secara langsung menyasar Hizbullah dan proyek Iran untuk mempertahankan kekuatan bersenjata di luar kendali negara Lebanon. Perwakilan Lebanon dan Israel kembali berdiskusi di Roma pada 14 Juli dengan mediasi dari Amerika Serikat. Negosiasi tersebut bertujuan untuk menerapkan 2 zona percontohan di selatan Lebanon. Di lokasi-lokasi tersebut, rencana tersebut mencakup penarikan pasukan Israel, masuknya tentara Lebanon, dan perlucutan senjata Hizbullah. Kelompok tersebut menolak kesepakatan itu, tetapi pemerintah Aoun ingin merebut kembali kendali atas wilayah tersebut. Pertemuan di Gedung Putih dapat mempercepat proses ini dan mengurangi satu lagi titik tekanan regional dari Iran. Benjamin Netanyahu juga sedang mempersiapkan perjalanannya. Perdana Menteri Israel itu dijadwalkan menghadiri upacara peringatan untuk Senator Lindsey Graham dan berniat bertemu dengan Trump. Ini akan menjadi perjalanan resmi pertama Netanyahu ke ibu kota Amerika sejak dimulainya perang dengan Iran. Graham meninggal pada 12 Juli dan merupakan pendukung kuat aliansi antara Amerika Serikat dan Israel serta sikap tegas terhadap Teheran. Kehadiran Netanyahu kembali menempatkan Iran di pusat pembicaraan Gedung Putih. Kini dengan peringatan soal Kuba ditambah operasi di Teluk dan negosiasi mengenai Lebanon. Insiden lain meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz pada 14 Juli. Kapal curah Lune mengalami tabrakan di utara Pulau Qesimi, terbelah 2 dan tenggelam sebagian di dekat Bandar Abbas. Organisasi Pelabuhan dan Urusan Maritim Iran mengonfirmasi tenggelamnya kapal tersebut, yang menurut sumber maritim disebabkan oleh tabrakan di utara Pulau Qesem, diperparah oleh usia kapal yang sudah 32 tahun. Desas-desus tentang ranjau yang hanyut dengan cepat menyebar karena situasi saat ini di wilayah tersebut. Washington menghadapi jaringan tekanan yang melibatkan Iran, mencapai Lebanon, mendapat dukungan diplomatik dari Tiongkok, dan sekarang sampai ke Karibia melalui sebuah tuduhan serius yang masih dalam penyelidikan. Jika intelijen mengkonfirmasi struktur ini, Kuba akan menempatkan pulau tersebut di pusat krisis langsung dengan Amerika Serikat. Tepat ketika Teheran menghadapi serangan terhadap kemampuan militernya dan kehilangan ruang politik di antara sekutu lamanya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar.
Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.